Halo, saya Dr. Maria Sulindro, spesialis integrative anti-aging medicine, praktek di Pasadena, California. Sahabat-sahabat dan teman-teman sekalian, hari ini saya ada guest speaker saya yang istimewa sekali. Susah dapatnya, karena setiap waktu dipanggil kanan, dipanggil kiri. Nah, akhirnya deh, udah saya jeglek 5 bulan yang lalu baru bisa. Begini, ini nama dokternya yang akan membawakan topik penyakit jantung sebagai penyebab kematian nomor 1. Profesor Dr. Bambang Budi Siswanto, spesialis jantung dan pembuluh darah. Halo Dr. Bambang, halo Dr. Profesor Siswanto. Halo. Halo, apa kabar? Baik, terima kasih Maria, my good friend. Wah, hebat itu background-nya ya. Begini Prof, saya sekarang mau coba memperkenalkan dulu background Prof supaya pendengar kita tahu siapa Profesor Siswanto ya. Profesor Siswanto lulus FKUI tahun 82. Kedokteran Fakultas Kedokteran UI, di mana saya juga ketemunya Profesor Siswanto di situ. Beliau menjalankan spesialisasi dalam kardiologi atau spesialisasi jantung di FKUI, lulus tahun 90. Kemudian tahun 91 mendapat beasiswa pergi ke Toranomon dan Curebero. Is that the name, Profesor? Cerebrovascular. Cerebrokardiovaskular. Di Jadi otak dan pembuluh darah. Jadi satu otak ya. Terima kasih. Tahun 96 menjalankan fellowship di Victor Chang Heart Institute at St. Vincent Hospital di Sydney, Australia. Tahun 98 heart failure training and at St. Angelo Hospital di Curitiba di Brazil. Tahun 2000 cardiac reconstruction therapy di Queen Mary Hospital di Hong Kong. Ya, resynchronization. Synchronization. Oh, resynchronization. Oke, terima kasih. Nah, ini panjang sekali introduction-nya, tapi saya at least one time I have to say it ya. Profesor Siswanto juga teaching di beberapa teaching hospital. Beliau adalah member dari International Heart Research Society dari tahun 2002. Dalam association ini, beliau punya paper berjudul Hypertension, Heart Failure, Pulmonary Hypertension, Cardiometabolic Pulse Wave, yang di-cited udah almost 2,000 times, bukan main. Profesor juga manage and teaching collaboration teaching hospital di FKUI sudah selama 15 tahun ya. He is also a member dari International Heart Research Society dari tahun 2002 yang tadi kita katakan. Tetapi ada satu ini, member dari International Society World Heart Failure Society. Dan membernya cuma 13 di seluruh dunia. Salah satunya dari Indonesia, Profesor Siswanto. Hebat kan? Jadi hari ini kita juga mau memperkenalkan beliau tuh praktek di Rumah Sakit Harapan Kita, National Cardiovascular Center di Slipi, Rumah Sakit Premier Jatinegara, dan mitra keluarga di Pondok Indah. Kelapa Gading. Oh, Kelapa Gading. Maaf ya. Nah, jadi marilah kita menyimak, dan saya kepingin sekali tahu bagaimana Profesor Siswanto menerangkan mengenai penyakit jantung ini. Ya. Nah, bagaimana kalau kita mulai ya, Prof. Jadi bagaimana Profesor bisa menerangkan mengenai penyakit jantung ini sampai disebut penyebab penyakit jantung nomor 1. Silahkan, the floor is yours.
Terima kasih Dr. Maria Surindro. Ini kakak kelas saya yang baik hati. Dulu catatannya suka saya pinjam waktu sekolah. Ini saya akan menjelaskan nomor satu bahwa untuk di Indonesia, ya, data dari riset kesehatan nasional menunjukkan penyakit cerebrocardiovascular number 1, pembuluh nomor 1. Jadi ada stroke dan ada sakit jantung, ternyata kematiannya tinggi. Bahkan yang hospitalized heart failure itu 12%. Saya mencoba menunjukkan dengan beberapa gambar, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akan lakukan share screen, mudah-mudahan. Nah, jawab para kawan-kawan sekalian, penyakit jantung koroner adalah penyebab kematian karena merupakan gejala-gejalanya itu sering ada yang khas, ada yang tidak khas, ya. Karena itu tadi dikatakan juga sebetulnya kalau teman-teman sekalian lihat juga. Oh, Prof, tolong dibesarkan itu gambarnya. Oh yes, I'm sorry. Okay. Back to the case, ya. My first slide, ya. And then I will use my pointer, ya. Jadi penyakit jantung koroner ini penyebab kematian. Sebetulnya kalau dilihat semuanya, penyakit itu di pembuluh darah juga. Cuman ada yang di pembuluh darah jantung namanya koroner, ada yang di pembuluh otak namanya stroke, nanti ada yang di pembuluh darah lain-lain, ada yang di mata dan sebagainya. Jadi para teman-teman sekalian, penyakit jantung koroner dan sebetulnya penyakit pembuluh darah ini, di sini saya kasih lihat bahwa ini yang pembuluh darah koroner, ya, jantung letaknya di sini, dan menyapa menjadi kematian karena ini jantung is a pump, suatu pompa. Jadi akan pompa dia. Ambil contoh ini, pompa pertama keluar ini pembuluh darah aorta namanya. Nah yang ke atas ini ke otak. Jadi ada sakit jantung bisa menyebabkan juga stroke, ya, dapat menyebabkan pembuluh darah yang ke bawah nanti habis dari aorta turun ke bawah ke ginjal. Jadi kemana? Jadi kita sebut namanya jantung dan pembuluh darah, karena prinsipnya the heart as a pump dan pembuluh darah as a pipe. Jadi nyebar-nyebar ke organ lain. Itu sebabnya penyakit jantung, pembuluh darah, kardiovaskular hampir jadi satu, obatnya hampir sama, pencegahannya hampir sama, jadi menjadi penyebab kematian di Indonesia. Bahkan Dr. Maria menyampaikan terbanyak di Amerika untuk jantung, tapi di Indonesia terbanyak ke otak malahan, stroke. Iya, jadi betul. Terima kasih Profesor Siswanto. Jadi itu jelas ya kenapa disebut namanya kardiovaskular. Ini tadi baru diterangkan kan ya. Jadi jantung dan vascular itu berhubungan, ada hubungannya ya. Ada berapa macam sih Prof itu penyakit jantung? Coba diterangkan ke pendengar kami. Baik, terima kasih. Secara sederhana para pemeriksa melihat gambar ini, ya. Jadi kalau sederhana tentu gampangnya kita lihat kulit jantung, ada penyakit kulit jantung. Jadi kadang-kadang mungkin naik motor gitu ya, kena angin, jadi terjadi radang di selaputnya namanya perikarditis. Dia ngeluhnya seperti nggak enak aja di dadanya, pain juga gitu. Tapi bukan dari pembuluhnya, tapi radang dari kulitnya namanya perikarditis karena suka naik motor dan sebagainya, atau angin dan sebagainya. Jadi singkat kata ada 10 penyakit jantung. Pertama penyakit kulit jantung. Yang kedua di bawahnya penyakit otot jantung. Ya. Di dalam otot jantung itu ada pembuluh nih. Namanya yang ketiga penyakit jantung koroner. Jadi ada dalam otot tadi. Tentu kalau jantungnya sakit koroner, ya ototnya jadi nggak gerak, ya kan? Nah, kemudian di lapisan dalam jantung, jadi di dalam jantung ini, dia ada lapisan dalam, namanya endokardium. Itu mudah meradang, ya. Itu kadang-kadang sumber infeksi dari gigi bisa menyebabkan endokarditis, infeksi lapisan dalam jantung. Terus yang penyakit yang kelima dari jantung adalah jantung mempunyai sistem listrik sehingga dia berdenyut, sehingga diagnosanya mudah.
direkam dengan alat listrik jantung. Jadi sebetulnya di gambar ini ada sistem jaringan-jaringan listrik, sehingga listrik ini, hebatnya Tuhan menciptakan, listrik ini keluar lalu sehingga jantungnya bisa berdenyut. Jadi penyakit kelima, penyakit listrik jantung atau disebut arrhythmia. Yang keenam itu adalah penyakit katup. Ini ada katupnya di sini. Itu banyak di Indonesia. Saya nggak tahu di Amerika. Di Indonesia rheumatic heart disease, ya. Jadi penyakit katup jantung. Ada yang bocor, ada yang sempit, ya. Kemudian yang ketujuh adalah jantung ini pembuluh darahnya ada yang ke paru-paru, ya. Jadi penyakit jantung paru, ya, hipertensi paru, ya. Yang kedelapan adalah penyakit-penyakit pembuluh darah besar seperti aortanya nih. Kalau hipertensif heart disease, ya, tekanan di jantungnya sangat tinggi, ototnya jadi menebal, otot jantungnya jadi menebal, jadi nggak berfungsi baik, dia melar lama-lama. Jadi big heart, dilated heart. Bahkan ini yang kalah, big heart, atau pipanya yang kalah, dia robek, namanya dissection aorta. Jadi penyakit pembuluh darah. Bahkan kalau dia pembuluh darahnya tinggi sampai ke kaki ini, kadang ada penyakit pembuluh darah perifer, apalagi kalau ditambah smoker, kita sebut ada claudication intermittent, ya, pembuluh darah perifer, juga ini termasuk dalam penyakit 10 penyakit jantung kardiovaskular. Jadi kardiovaskular, tidak hanya jantung, termasuk vaskularnya. Dan itu dengan mudah, ya, ini yang jantung koroner, ya. Jadi terjadi karena proses aterosklerosis, ya, atau penyempitan pembuluh darah. Bisa banyak faktor, termasuk hipertensi, termasuk kolesterol, termasuk banyak faktor menyebabkan multifactorial cause, tidak hanya di pembuluh darah jantung, bikin heart attack, tapi juga di pembuluh darah yang lain, ke stroke dan sebagainya. Prinsipnya sama sebetulnya, karena itu obatnya sama, pencegahannya sama. Jadi tinggal titik lemah kita di mana, ada yang ke jantung, ada yang ke otak, ya. Nah ini prosesnya penyempitan. Yang semula flow-nya, pipanya masih bagus, ya, tapi pelan-pelan dia mulai menebal karena banyak faktor kolesterol, darah tinggi dan sebagainya menebal, dan semua tidak ada keluhan sampai dengan penyempitan yang 70% lebih tidak ada keluhan. Jadi jangan harap. Jadi ketemunya hanya by check up. Suatu ketika dia pecah ini dindingnya karena kan ada aliran terus. Dia rupture plaque. Nah, dia rupture, dia semua kotorannya itu jadi bikin tersumbat, ya. Jadi biasanya terjadi pada dekade keempat, artinya setelah umur 40 lebih untuk laki-laki. Wanita mungkin lebih tua sedikit, agak lebih lambat dari laki-laki karena protective hormonnya. Karena itu penyakit kita sebut namanya pembuluh darah sakitnya. Dan diagnosiknya dengan mudah dengan alat ini. Sebentar. Jadi ya. Sebentar. Ini tadi saya juga berarti itu tadi Prof. Stiswanto sudah menerangkan sistematik dari penyakit kardiovaskuler nih ya tadi ya. Oh ya, oke. Saya memang pikir loh ini oke, bagus sekali. Terima kasih. Itu Prof, kalau yang disebut endothelial dysfunction itu yang mana, Prof? Terima kasih kepada Mbak. Jadi dalam awal mereka mulai ya awal. Ya, ini gambarnya. Ya, jadi ini gambarnya. Semua pembuluh darah itu ada yang lapisan luar, ya, sangat kuat untuk nahan supaya jangan robek seperti tadi. Tapi yang dalam ini namanya endothelium. Nah, dia kelihatannya secara makroskopis hanya merupakan satu lapis pelindung dari pembuluh darah ini. Tapi dia merupakan produsen dari berbagai neurohormon. Neurohormonnya, endothelium itu lapisan secara histo, tapi secara itu dia mengeluarkan zat-zat macam-macam banyak. Antara lain endothelin. Endothelin ini suatu vasokonstriktor. Ada namanya vasokonstriktor, jadi mudah menyebabkan penyempitan. Ada juga vasodilator. Jadi mereka mengatur tonus pembuluh darah kita. Dia spasm atau dia melebar, dia efek obat hipertensi melebar, dia karena suatu kita stres menyempit. Mereka atur semua dalam suatu keseimbangan yang diatur oleh endothelium yang mengeluarkan segala macam zat-zat, so many, the very important lapisan tubuh. Dan tidak cuma di jantung,
di semua pembuluh darah, di pembuluh darah otak, pembuluh darah mata, itu ada lapisan endotelium dan itu mengeluarkan zat yang bersifat mengatur pembuluh darah lokal sesuai kebutuhan lokal. Ya, itu pertanyaan dokter Para Maria. pendengar, jadi jelas ya, itu endothelial layers itu penting sekali untuk mendeteksi early, jadi diagnosa dini dari penyakit jantung. Jadi kalau yang tidak suka check up ke dokter dan kardiologis pada umumnya biasanya nggak diperiksa. Kalau di sini karena saya bidangnya integrative medicine, saya periksa karena kita preventive care kan. Tapi saya tahu betul kalau kardiologis yang di sini yang integrative selalu memeriksa karena kalau kita bisa tangkap aja itu kelainan endotelial, kita beresin sebelum terjadi yang tadi mengerikan itu yang ya. Kita ada tesnya ini dokter Mar. Ada tesnya, namanya FMD, flow mediated. Ya, saya semua pasien saya dilakukan itu. Ayu Sandy. Yes. Kita caranya sederhana seperti menggunakan tensimeter lalu dilepas lalu dilihat flow-nya. Setelah ditekan dengan tensimeter. Pakai body temperature. Ya, betul. Flow mediated dilatation. Yes. We usually doing this, kita kerjakan pada medical check-up pasien-pasien yang datang pasti kita akan cek FMD-nya. Karena kalau dia udah nggak bagus, tidak elastis lagi, dia nggak mau respon dengan tes kita itu. Responnya jelek, FMD-nya jelek. Jadi bisa dites di situ juga ya? Yes. Kalau di sini saya selalu tes itu, Prof. Semua kita lewatin lewat itu dan lewat protein unstable lesion-nya. Karena saya tahu betul kalau kita bisa tangkap di masa itu, mungkin kemungkinan bisa tertolong untuk supaya tidak masuk ke macam-macam medication ya. Early diagnosis. Early diagnosis ya. Very important. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, apa yang paling penting dalam bidang kedokteran dari penyakit kardiovaskular ini? Terima kasih. This is important. Jadi karena dengan perkembangannya teknologi kedokteran, kebetulan saya di Health Technology Assessment dari Kementerian Kesehatan RI, seperti tadi dikatakan Dr. Maria, banyak tes-tes ini baru juga FMD, ya, banyak tes-tes yang sederhana dan murah, ya, seperti FMD ini murah dan kita bisa lakukan bedside pada pasien datang. Ya. Berapa tuh, Prof, kira-kira? Rupiah itu mungkin 600.000 rupiah. Kemudian coba kalau kita periksa darahnya misalnya biomarker mungkin akan lebih mahal. Tapi dengan tes ini lebih murah dan kita bisa lihat. Mungkin kelemahannya tentu yang udah berat baru ketangkep. Tapi yang lebih ringan mungkin biomarker duluan. Jadi kemajuan-kemajuan dalam kedokteran kardiovaskular adalah diagnostik. Jadi banyak-banyak teknologi diagnostik yang lebih early, yang lebih non-invasif, tidak menyakiti pasien, non-invasif dan more accurate, more comfortable for the patient and check up. Ya, antara lain tadi FMD, macam-macam. Ya, ambil contoh, saya berikan slide berikutnya. Seperti ini yang terbaru. Dulu waktu Maria masih di Jakarta mungkin belum ada. Ini sekarang udah kayak menjamur di mana-mana. Tapi hebatnya kalau di Australia itu nggak boleh ada rumah sakit yang berdekatan punya sama-sama. Jadi ada satu area satu supaya lebih menyebar. Jadi ngaturnya benar gitu. Nah, kita kalau kompetitifnya nggak baik terlalu dekat jaraknya. Jadi karena ini penting dengan alat ini. Dia bisa mengetahui stroke, bisa mengetahui heart attack, bisa mengetahui sumbatan yang bergejala pun. Ini sangat penting. Jadi penyakit kulit jantung sampai ke dalam-dalamnya ketemu semua dengan ini. Ini perlu dengan itu pewarna? Betul. Dan ini memang lebih hal dari yang tadi. Ini zat pewarnanya tadi. Jadi dokter akan mengawasi, namanya diberikan kontras. Tapi kita tahu, kita tes dulu. Jadi kita tes dia alergi enggak. Jadi kita lakukan skin test, kontras dia alergi atau tidak. Kalau alergi enggak boleh dikerjakan. Yang kedua, fungsi ginjal juga kita cek dulu.
Jadi nomor satu, blood test dulu, seperti dikatakan Dr. Maria. Blood test dulu, everything about biomarker, karena itu tidak dengan sekali ambil dari darahnya, kita bisa periksa macam-macam. Endothelial dysfunction, etc. Coronary risk factor juga akan kelihatan. Fungsi kidney juga kelihatan. Nah, kalau ginjalnya jelek, nggak bisa pakai kontras. Ya. Jadi kita nggak pakai kontras. Jadi ada some limitation compare dengan yang tadi, yang dengan FMD tadi, very simple dan no contraindication. This is something contradiction. Misalnya menggunakan metformin, kita harus hentikan dulu. Jadi ini dokter harus mengawasi dengan sangat teliti sebelum mengerjakan. Kalau MRI nggak mungkin ya, dok? MRI? You MRI use kita MRI? juga punya. Ya, we use MRI. Ya. Oh, okay. Seperti ini. Bedanya kalau yang tomografi ini the vascular, kalau yang mirip juga alatnya gini, MRI, tapi dia dasarnya magnetic resonance imaging. Dia juga memakai kontras, tapi kontrasnya suatu zat gadolinium namanya. Ini kontraindikasinya lebih sedikit dan dia melihat jaringan lunaknya. Jadi baik untuk otak, untuk jantung, dokter mau lihat apanya nih? Pembuluhnya kah? Atau jaringan lunak otak atau jantungnya gitu. So, which one yang mau dilihat oleh seorang dokter? Vaskularnya atau organnya gitu. Baik itu di otak, jaringan lunak otaknya, jaringan otot jantungnya, atau mau lihat pembuluhnya. Jadi tergantung kebutuhan. Ya. Jadi biasanya dokter sangat selektif ke arah mana dia. Kalau dia lebih curiga ke pembuluhnya, dia akan pilih yang ke pembuluh. Kalau lebih curiga ke jaringan, dia milih MRI. Ya, itu kalau Profesor Siswanto memilih CT itu karena lebih jelas klasifikasinya gitu, dok? Ya, jadi tergantung sih kebutuhan. Jadi kebetulan saya juga di bidang otot jantung. Jadi kadang-kadang sakit ototnya ini karena koronernya tidak mensuplai dengan baik. Karena itu mungkin saya akan cek dulu koronernya. Pasien mau dikateterisasi, dia langsung pikir takut dipasang ring. Jadi enggak, saya enggak pasang ring. Saya mau lihat dulu, sebetulnya ada enggak sumbatan di koronernya, dan bentuk plaknya itu dia yang stable plak atau yang unstable plak. That's danger yang unstable plak. Jadi aku lihat di plaknya. Karena sometimes can be heart attack. Saya harus memberi obat pelapis supaya tidak mudah terjadi rupture plak. Jadi saya akan lihat ini. Kalau ternyata normal koroner, dan aku lanjut ke yang MRI. Berarti sakitnya bukan di sistem distribusi, tapi justru sakitnya sudah di organnya, di miokardium maupun di otaknya. MRI otak maupun MRI jantung, kita lihat untuk kalau kita sudah exclude bahwa penyebabnya bukan faktor supply, tapi the real in the jaringan. Iya. Alatnya mirip kayak gitu. Terima kasih. Jadi apa saja kemajuan dari diagnostik kardiovaskular? Ada foto-foto lainnya? Ya, yang kemajuannya adalah yang lebih bisa diterima oleh pasien, affordable, tanpa menyakiti, ya, tanpa kateterisasi, dan tapi dia affordable, ya, non-invasif, ya, dan mengenai biayanya, makin banyak alatnya, maka harga akan turun. Gitu. Iya. Karena kompetitor banyak, dia tidak bisa jual mahal lagi. So, jadi kemajuannya yang lain adalah yang berusaha non-invasif, yang comfortable for the patient. Ambil contoh, yang lain, dok saya nggak mau yang begini, ini kan ada radiasi, oke, radiasinya kecil sih. Kita ambil yang lebih fisiologis, lebih alamiah. Nah ini adalah suatu tes yang kita sebut exercise test. Ini saya dan Maria dulu tingkat 2 nih pasti mengalami ini di kedokteran itu, kita disuruh lari ya. Nah ini untuk lihat, untuk pasien yang mampu lari, mungkin yang kalau nggak bisa lari kita pakai yang MRI, tapi atau pakai sepeda. Tapi itu di belakang ada sepeda. Yang bisa lari kita pasang ini. Yang menarik adalah dia larinya juga kita awasi, dokternya tuh nggak awasi tensinya baik atau tidak, ECG-nya baik, itu kabel-kabel begitu banyak. Jadi kita monitor betul. Ya, terus pegangannya juga supaya jangan jatuh, karena kita akan lari nanti dia akan nanjak ini, akan nanjak. Kalau bisa lari, kalau nggak bisa tadi kita pilih cara. Yang bisa lari ini akan lebih fisiologis,
Karena ketemunya sakit ini, sakit jantung koroner nih, jantung pembuluh darah ini, justru pada activity. Jadi kalau pasien sedentary life, nggak ketahuan dia, sumbatannya udah 80% nggak ketahuan. Hidupnya sedentary kok. Nggak pernah olahraga, nggak pernah nih duduk. Namanya penyakit baru, namanya sitting disease ya. Too many sitting. Nah ini dia harus exercise. Ya terpaksa kelihatan dia. Nanti ada rumusnya sampai berapa menit. Yang dilihat sebetulnya adalah heart rate olahraganya dia. Ya, ada rumusnya. Kalau dia udah mencapai heart rate tersebut, kita akan lihat ada perubahan pada tensi nadikah, ada perubahan dari rekaman jantungkah, akan ketemu semua. Kalau abnormality pada tensinya, ya, ternyata dia hipertensive response baru berapa menit, 3 menit gitu, tensi udah 200. Ini calon-calon stroke nih. Kalau di kantor nggak diawasin kan nggak ditensi terus. Dia di kantornya stroke karena tensinya melejit tanpa hipertensi is silent killer karena nggak ada gejala. Ya, cuma dengan tensi aja ya. Jadi dengan tensi dia baru 3 menit. Pak, stop ya Pak, tensinya sudah 200 harus di stop. Ini Bapak prognosisnya harus makan obat hipertensi. Walaupun sehari-hari nggak ketemu, tapi dengan olahraga sedikit aja, dia sudah hypertensive response namanya. Yang lain adalah ketemu juga, ternyata nggak pernah exercise. Bapak ini nggak pernah exercise. Loh, kok dokter tahu? Baru 3 menit. Heart rate-nya sudah melejit mencapai targetnya dia. Nah, ini nggak pernah exercise karena jantungnya jadi terlalu overactive ini gitu. Jadi itu banyak yang bisa ketemu secara alamiah kalau orangnya bisa jalani. Ini akan nanjak pelan-pelan, dia ditemukan oleh Dr. Bruce namanya, untuk itu ahli aerobik ya. Dia akan menemukan rumusnya. Jadi tiap 3 menit akan naik gitu. Dan kita stop, targetnya sebenarnya target heart rate latihan, tapi mungkin kita stop earlier kalau ada yang nggak normal, kita stop sampai target. Kadang-kadang ketemunya setelah mencapai target, kita pelan-pelan dia di stop pelan-pelan, namanya recovery. Nah waktu recovery itu baru kelihatan dia. Jadi dia, oh saya mampu dok, saya olahraga kok tiap hari. Karena kelihatannya waktu recovery dia timbul ECG-nya, mulai terjadi ST depression. Ini contohnya ECG. Jadi ECG itu sudah tidak grafiknya sudah tidak match antara supply dan demand. Jadi garis ECG-nya sudah tidak linear. Dia ada depression. So between oxygen supply di jantung dengan demand waktu dia lari, dia nggak match. Karena nggak match, dia udah nggak segaris. Terjadilah ECG-nya namanya ST depression. Jadi ada mismatch antara supply dan demand daripada oksigen di jantung. Jadi kita suruh istirahat, dia akan back to normal. Tapi kita sudah bilang, you positive, you punya exercise test positif. Kita tidak bilang dia positif jantung orang, tapi exercise test positif. It's mean when you exercise, there is a mismatch atau ada ketidakcocokan, tidak matching antara kebutuhan demand waktu you exercise, waktu kerja di kantor, dengan supply. Nah ini banyak faktor, bisa karena jantung koroner, bisa karena hypertension, dan sebagainya. Jadi kita lanjut dengan pemeriksaan selanjutnya, dan mulai dengan obat-obat pencegahan. Jadi ini standar nih ya Prof ya? Standar, very cheap, very fisiologis, tanpa efek samping. Tidak ada zat-zat yang dimasukkan, standar ini sangat pakai awal. Ya. Bagaimana itu seberapa seriusnya nih prevalensi dari penyakit kardiovaskular, misalnya kalau di Indonesia atau mungkin kalau Profesor Siswanto mau juga mencakup seluruh dunia? Ya, pertama yang bisa saya sampaikan di Indonesia, ya, kami mempunyai cohort study seperti di Amerika ada Framingham study. Kita ikut-ikut membuat suatu cohort study di mana dari orang sehat di daerah Bogor, kebetulan saya dalam itu, dari sehat kemudian berapa lama dia akan sakit. Prevalensinya ya
ternyata dari sehat ke sakit, di Indonesia yang muncul pertama adalah stroke, surprising for me. Just kita rekrutmen pasien yang sehat 40 tahun, laki dan perempuan, kita cek ECG tiap tahun, blood test tiap tahun, tensi tiap tahun, kita datangi dia, ada yang buruh, ada yang petani dan sebagainya, dengan anggaran yang besar dari Kementerian Kesehatan. Ternyata tahun pertama yang muncul adalah stroke, padahal umurnya baru 41. Oh ya. Because in Indonesia smokers banyak yang merokok ya. Aku nggak tahu di Amerika bagaimana. Indonesia so many smokers karena pabrik rokok terbesar mungkin di Indonesia ya. Nah, jadi prevalensinya penyakit jantung koroner dan stroke menjadi penyebab kecatatan number 1. Jadi dari 10 penyakit terbanyak di populasi urban maupun rural area adalah stroke still number 1. Number 2 adalah cardiovascular. Jadi cardiovascular, vascular including stroke actually. Yes. Okay. Nah, biasanya tuh orang kalau sakit jantung gitu ya, atau selalu yang dibicarakan itu blood pressure, tekanan darah tinggi. Atau bagaimana kalau Profesor Siswanto memberi sedikit tips and trick. Yes, okay. Tips untuk memeriksa ini tekanan darah, bagaimana yang bagusnya. Ya. Kebetulan saya juga sekolah di Jepang ya, jadi produk-produk tensimeter dari Jepang banyak di pasaran ya. Jadi sebetulnya diharapkan bahwa every family dia mempunyai satu alat tensimeter di rumahnya, karena dipakai rame-rame satu rumah ya. Jadi dan kita ukur secara teratur, jadi timingnya yang sama. Pertama adalah kita bangun tidur ya, kalau kita bangun tidur kita duduk dulu, istirahat dulu, duduk di meja, kemudian ini tangannya kita taruh, kita letakkan resting di atas meja tempat mengukur tensi tadi. Jadi untuk 5 menit kita relax dulu, taruh ini kita punya arm, istirahat itu, baru kita ukur. Jadi cara mengukur tidak boleh terburu-buru ya. Jadi kita resting dulu, kita ukur armnya supported, ya. Kemudian kita ukur. Kita ukur pagi hari, ya. Kemudian juga sore hari, yang satu lagi sebelum tidur. Ya. Tadi cara mengukurnya juga harus istirahat dulu 5 menit, tenang-tenang dulu. Kalau diukur mendadak, tentu tinggi, ya. Karena kita habis nyapu-nyapu, istirahat, diukur, dilihat. Ya, tekan darah atas, bawah. Bahkan kita ukur 3 kali, kemudian dirata-ratakan. Atas, bawah, dan angka atas bawah itu sudah menunjukkan sesuatu yang namanya pulse pressure. Artinya banyak penyakit kita bisa tahu. Ambil contoh kelep bocor ya. Kita itu antara yang atas sama bawah terlalu tinggi jauhnya. Itu hanya dari tensimeter pagi hari aja udah ketemu itu. Ambil contoh lagi, pasien ginjal. Pasien ginjal itu juga antara sistolik diastolik terlalu jauh bedanya. Kemudian juga pada orang tua misalnya. Pada orang tua dia systolic hypertension atasnya naik. Tapi di pihak lain diastolik ini akan turun. Jadi umur 80 itu, kok atas saya tinggi ya, bawahnya rendah. That's natural pada usia. Jadi ini tergantung usia. Back tadi pertanyaannya adalah when to do and how to do. Number 1, when. When 3 times daily. Dan how to do, resting dulu, 3 times diukur, dan dirata-ratakan. Dan dilihat tidak cuma atas, bawah, nanti kita bisa ukur selisihnya namanya pulse pressure, dan nadinya juga. Jadi kadang-kadang kalau nadinya cepat, nggak heran tensinya jadi tinggi. Jadi kita tahu nih, sakitnya di mana. Jadi tekanan atas, tekanan bawah, dan nadi. Dan diukur pada resting arm, lengannya istirahat dulu, 5 menit diukur 3 kali dirata-ratakan. Pagi, sore, dan malam. Malam ini penting, ya. Karena nanti ada penyakit namanya, nanti dalam topik berikutnya, sleep disorder breathing. Jadi waktu dia sebelum tidur, ada namanya, waktu dia tensinya itu, waktu tidur harusnya akan turun, dia malah naik.
tensi waktu tidur naik. Ini suatu pertanda yang buruk. Ya, namanya non-deeper hypertension. Non-deeper hypertension ini prediktor perburukan stroke di tengah malam. Karena kalau tidur harusnya turun. Jadi kelompok ini itu pentingnya mengukur malam sebelum tidur. Ya, kita cari kelompok non-deeper. Yang kedua kita juga memprediksi bisa terjadi namanya sleep disorder breathing, waktu dia tidur ngorok dan sebagainya, bikin hipertensi dan sebagainya. Tapi sudah bisa dipredik dengan mengukur tekanan darah dengan cara yang benar dan waktu yang benar. Ya, kalau mirip dok, di sini kita juga meminta pasien mengukur paling sedikit in the morning, because biasanya yang sleep apnea yang menyebabkan hypertension tingginya tuh jam 2, jam 3 waktu mereka tidur itu. Nah, waktu bangun itu kita bilang udah waktu bangun kalau mau ngukur ya itu seperti yang profesor tadi bilang, suruh relax dulu, mikirin Hawaii atau mana gitu ya. Terus diukur ya. Nah, biasanya kalau orang yang begitu sorenya memang lebih rendah dari pagi, aneh ya. Nah, begini Prof. Kalau misalnya orang sudah mengukur, itu nomor berapa yang harus waspada dan lihat dokter? Oke. Iya, ukuran berapa? Atau kita nanti bahas dalam waktu bicara hipertensi ya. Dalam hal kardiovaskuler, saya mau tahu mengenai pemeriksaan darah nih dok. Pemeriksaan darah kan, apakah LDL itu penting sekali dan apa saja yang biasa harus diperiksa? Karena di Indonesia sering loh orang ke laboratorium tanpa surat dari dokter. Mereka sok tahu pergi aja gitu karena ada saudaranya diperiksa sama kardiologis, disuruhnya periksa ini terus ngikut aja begitu. Saya tahunya sih begitu ya. Ya, jadi apa yang paling jadi, penting itu dok? Ya, menarik ini. Ya, tadi seperti telah saya katakan, kemajuan di kedokteran itu adalah diagnostik, termasuk diagnostik macam ini kardiovaskular maupun diagnostik dalam biomarker. Biomarker itu zat yang berasal dari badan kita sendiri lalu dianalisis sebelum jatuh sakit. Jadi dokter yang baik adalah menemukan diagnosis penyakit sebelum pasiennya jatuh sakit. Kalau pasien jatuh sakit, dukun pun bisa, nggak usah sekolah fakultas kedokteran. Tapi dia sudah membuat diagnosis pasien belum sakit. Nah itu important. Itu diambil dari biomarker. Jadi kalau pasiennya bersedia diambil darah, kita lakukan dia. Ini tadi tentang sakit jantung ya. Oke. Jadi tadi tentang ini adalah tadi yang diambil tadi di Indonesia kebanyakan mereka melihat kolesterol dicek ya. Ternyata dalam riset saya kadang-kadang sometimes saya melakukan angiografi, coronary angiografi. Pasiennya normal kolesterol. Jadi my question is, waktu saya sekolah jantung, my question, there is something another. Banyak pasien yang saya kateter, banyak sumbatannya, sudah it's too late. Kolesterol normal. Dan karena itu saya adu, yaitu all blood test, biomarker. Saya periksa yang terbaru adalah, saya adu kolesterol maupun yang biomarker terbaru. Saya periksa L-lipoprotein. Jadi kolesterol itu dalam darah diangkut, tidak bisa jalan sendiri. Habis makan kolesterolnya jalan-jalan di darah. Tidak. Dia diangkut oleh kapal seperti gambar ini. Dia oleh kapal. Kapalnya itu adalah protein. Jadi protein pengangkut kolesterol itu namanya apolipoprotein. Tentu kolesterolnya banyak kalau pengangkutnya juga banyak. Ya. Jadi tapi yang aneh adalah kolesterol normal, tapi pengangkutnya nggak beres. Jadi kendaraan umumnya yang nggak beres. Namanya lipoprotein, apolipoprotein A and B. ApoA dia yang bersifat protektif, protein protektif yang ngangkut kolesterol. ApoB itu yang buruk ya. Nah,
protein ini yang larut dalam darah, dia mengangkut ApoB ini, dia mengangkut LDL yang jahat. Jadi sometimes kelainannya tidak di level kolesterol, kelainannya tidak di level LDL, tapi lebih dasar lagi, kelainannya di pengangkutnya si LDL dan kolesterol, yaitu di apolipoprotein. Ya. Itu bisa kita lihat dengan ApoA, ApoB, dan ApoB ratio. Yang lain adalah itu soal protein yang ngangkut kolesterol. Jadi ingat, kolesterol di darah itu tidak jalan sendiri. Dia jalan di atas kapal. Pengangkutnya namanya apolipoprotein. Dan pihak ada satu protein baru lagi ditemukan dalam kedokteran, yaitu protein yang atherogenik. Dia mudah trombosis, mudah mengental. Namanya lipoprotein A kecil, LPA, ya, A kecil. Nah, ini pasiennya semuanya bagus, kolesterol semua bagus. LPA-nya nggak beres. Dia stroke. Juga mungkin kardiovaskular. Dan LP little a ini, saya teliti ini, dia bersifat genetik. Jadi yang saya lakukan riset, lot of my publication about this, ya. Jadi saya mengambil 10 anak-anak dan bapaknya. Semua laki-laki. Bapaknya saya periksa all risk factor, blood test. Anaknya dari yang bapaknya sakit jantung, ya, saya periksa juga. Anaknya belum sakit, ya, cuma masih. Aku cek darahnya. Lalu aku compare dengan normal. Bapaknya juga normal semua, anaknya pun normal. Aku cek, lot of money untuk di riset itu habis duit, habis kantong praktek ini duit praktek semua untuk riset. Tapi saya menemukan bahwa LP little itu genetik menurunkan. Ternyata pada yang bapaknya heart attack, sudah nggak normal bapaknya, LP-nya, anaknya pun belum sakit. Tapi aku sudah lihat, anaknya juga LP-nya abnormal. So it's genetic. Ya, itu atherogenik. Itu Prof, Yes. Kardiogenomik di Indonesia sudah dimulai belum ya? Kalau di sini udah pakai selalu dites kardiogenomik. Oke. Di Indonesia karena biaya pemeriksaan kardiogenomik itu mahal ya, 1,5 juta ya. atau lebih, nggak mau mereka. Jadi di rumah sakit jantung saya sebelahnya ada seorang pakar, seorang dokter dalam bidang genetika. Dia ada, karena rumah sakit sebelah saya sama-sama harapan kita, parkirnya juga sama, cuman manajemennya aja beda. Harusnya jadi satu. Nah ini yang harapan kita, anak dan bersalin, kita meriksa genetik karena masih feto maternal, ya, masih dalam janin masih dalam rahim ibunya, kita bisa cek. You punya anaknya cacat nih. You mau lanjut atau tidak? Karena jadi kita melakukan premarital counseling genetik segala. Jangan sampai thalassemia married dengan thalassemia, Marfan, dia akan jadi full blown. Jadi kita punya ahli genetik di rumah sakit yang sama. Harapan kita melakukan kardiogenetik dan kita utamakan from the beginning. Jadi artinya mulai dari janin dan ibu kita cek duluan. Karena kadang-kadang kita dapatkan pasien udah lahir, ya, masih neonatal, ternyata dia banyak kelainan genetiknya. Dan ini high cost bagi keluarganya, bagi government semua. Yeah. Jadi kita harus tangkap di level awal. Kalau perlu masih dalam level janin. Karena itu kami taruh kardiogenetik atau pemeriksaan genetik whatever, tidak cuma kardio aja, termasuk genetik darah, thalassemia, itu kami cek di sebelah. Karena kita start dari hulunya. Jadi it's too late kalau datang di jantung. Kita ingin dia masih berupa janin. Kita sudah cek. That's what I'm doing now. Because I'm the collaborator of many hospitals, including cancer. Rumah sakit cancer, 5-minute walk is cancer hospital. Untuk terima kasih. Untuk yang mendengarkan bahasa Indonesia tapi ada di Amerika dan sekitarnya, kita sudah dalam status di mana kardiogenomik is very commonly done, ya, di cover oleh insurance, dan LPPLA segala macam itu
bisa dimintakan yang very short marker, misalnya cuma 8 marker, itu di pemeriksaan yang namanya PULS, Protein Unstable Lesion Signature. Nah, itu sudah tidak terlalu mahal kalau di Amerika. 8 marker yang untuk kardiovaskular yang endotelial itu kira-kira $90. Not too bad ya, Prof. Ya. Very good loh itu. Jadi terima kasih atas itu keterangannya. Saya masih ada satu pengen bicara ya. Mendingan begini dok, Prof. Ini penutupnya bagaimana nih preventive measure of cardiovascular. Semua udah mendengarkan bagaimana cara mendeteksi, bagaimana resiko yang untuk yang bisa dimodifikasi yang di sini dan bagaimana preventionnya. Tolong silakan Prof. Ya, terima kasih. Jadi maksud daripada pencerahan awam ini adalah prevention is better. Jadi jauh lebih baik, mencegah lebih baik daripada mengobati. Sesuai data di Indonesia, smoking 55%. Jadi tentu harus stop smoking. Kemudian makanan yang sehat, ya. Saya kira pakar gizi, temannya Dr. Maria mungkin sudah menceritakan, ya. Dan penting, Indonesia suka malas makan sayur, ya. Jadi ini, kemudian orang Indonesia dia sukanya karbo berlebihan. Akhirnya gendut. Gendut dianggap ini makmur, ya. Padahal itu makmur penyakit, ya. Nah, itu orang Indonesia kebanyakan. Makmur penyakit, makmur mungkin uangnya tapi makmur penyakit. Yang lain orang Indonesia sukanya garam. Jadi ketika saya tinggal di Jepang, aduh makannya tidak enak. Tapi kalau aku nggak makan, aku mati. Nggak ada yang masakan Indonesia. Nah, jadi aku harus makan makanan Jepang dan tidak enak sebetulnya. Tapi seaweed kan asin, masa nggak doyan ya? Seaweed sushi kan ada nasinya tuh. Iya. Aku makannya cari yang murah. Jadi hospital. Jadi karena saya kerja di hospital, jadi saya makan makanan ransomnya hospital. What is good? Jadi hospital ada kantinnya, ada dining roomnya, karyawan semua makan. Dan makanan sehat bagi pasien pun dimakan para profesor dan pegawai semua. Sekali masak sama. Jadi I become healthy because I eat the Japanese food from the patient too. So jadi kembali ke ini pencegahan ya. Ini hadirin bisa lihat ini semua. Nah, yang lain adalah kenapa saya senang ketemu dengan teman-teman, dengan Maria, dan nanti berikutnya saya akan undang teman-teman yang di Amerika, teman-temannya Maria untuk ternyata yang bikin kita sehat kita banyak teman, ya, banyak teman, sahabat, happy, dekat sama keluarga, ya. Kemudian ini paling kanan senyumnya lebar ini, ya, happy. Saya tadi telat mulai, saya olahraga dulu pagi-pagi, ya. Tadi malam tidur jam 9 saya udah tidur, ketiduran sebetulnya, capek bikin slide, saya ngantuk. Saya kalau ngantuk cepat-cepat tidur, ya. Jadi para pemirsa sekalian, jadi sampai nggak usah ketemu dokter ini, asal menjalankan ini, bikin banyak teman. Jadi kalau ada yang ajak ribut nggak usah, kita cari yang teman aja, ya. Keluarga jangan lupa bikin kita harus akrab semua, waktu yang emas bagi keluarga walaupun jarak jauh, ya. Lalu banyak guyon-guyon ini, ya, banyak nonton lawak dan sebagainya. Jangan nonton yang serius, berita-berita hoax gitu. Dan kebiasaan olahraga. Kebiasaan olahraga rajin, terukur, dan teratur. Jadi olahraga rajin, teratur, dan terukur. Very, very important. Tidak perlu jadi ke dokter. Anda jadi dokter diri sendiri, ya. Dan itu makanan yang baik tentu kita jangan less meat, kita lebih more vegetables, less sugar. Nah, wong Jawa ini sukanya manis-manis, namanya gula Jawa, ya. Ya, tapi kita pindah. Nah, ini walaupun manis, dia berasal dari fruits. Nah, ini manisnya itu kena fruktosa. Yang jahat adalah glukosa. Jadi tidak semua manis adalah jahat. Kalau dia rumus kimianya dari buah-buahan manis di lidah, tapi dia fruits,
Jadi it's healthy. Ya. Kemudian nggak usah banyak. Saya di rumah sakit selalu naik tangga 5 tingkat. Jadi saya akan ke kamar saya. Bahkan saya pertama ke Jepang itu di Plonco ketemu profesor di lantai 8, udah tua. Oh, welcome Bambang, welcome. Yes, oke, yuk kita naik. Dia masuk ke tangga 8 tingkat. Aku harus ikut. Malu aku mau bilang nggak kuat. Aku ikut. 8 tingkat. That's Japanese staff. They don't using stair. They just walk by stair. Lantai 8 kamarnya. Pusing aku. So, don't worry. Ya. Jadi more sleep tadi saya sudah bilang. Dan tidak mudah marah. Ada yang annoying, forget it. Oke? Okay? Terima kasih. Terima kasih dan saya sangat senang mendapat waktu begini bagus untuk menerangkan cardiovascular disease ya. Bagi pendengar semua, kalau bisa mengerti dan bermanfaat, tolong di-share ke teman-teman dan beri tanda jempol untuk Profesor Siswanto. Sebetulnya tadi saya juga mau bilang Profesor Siswanto ini dulu dokter kepresidenan kardiologisnya waktu Presiden SBY ya Prof ya. Ya, tapi nggak penting. Sekarang udah enggak. Sekarang udah enggak, iya. Lebih dokter rakyat, lebih banyak jadi dokter rakyat. Untuk mencapai prestasi yang sekarang ini tidak mudah dan ternyata Profesor Siswanto ini juga sangat integratif ya dalam menjelaskannya. Terima kasih semua. Terima kasih. Jangan lupa praktek Profesor Siswanto ada di Rumah Sakit Harapan Kita. Di mana ya Prof yang kita mau ini nih mau kasih tahu mereka Prof, Rumah Sakit Harapan Kita itu National Cardiovascular Center ya. Karena saya pegawai negeri, saya kerja jadi profesional dari pemerintah, jadi saya pagi di rumah sakit pemerintah. Nanti sore-sore baru ke swastanya. Swastanya itu di Jatinegara. Rumah Sakit Premier Jatinegara dan Kelapa Gading. Kelapa Gading Mitra Keluarga. Terima kasih ya Prof. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dr. Maria, terima kasih my senior. Ya, very nice. Dan juga para audiens, terima kasih banyak telah meluangkan waktu. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, terima kasih. Thank you. Saya Dr. Maria Sulindro, Integrative Anti-Aging di Pasadena, California. Thank you. Bye. Thank you. Bye. Good. Have a good day. You too.